Timnas Indonesia Senior gak lama lagi akan bertanding pada ajang round 4 kualifikasi World Cup 2026 di Arab Saudi. Tentunya lawan kita adalah Arab Saudi dan juga Irak. Dan Coach Patrick Kluivert juga sudah mengumumkan pemain-pemain mana saja yang akan memperkuat tim nasional Indonesia di round 4 ini. Banyak wacana yang berkembang di kalangan netizen, ada yang mendukung ataupun pro, ada juga yang kontra. Kenapa pemain ini yang dipanggil? Ya tentunya setiap orang sih layak beropini kalau menurut gua. Dan kita coba bahas di video kali ini bersama gua Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Total ada 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert, yaitu 3 orang kiper yang pastinya yaitu adanya Emil Audero, terus Martin Paes dan juga Hernando Ari. Netizen sempat berkembang sebenarnya, kenapa Hernando Ari, kenapa bukan Nadeo yang saat ini mempunyai performa cukup bagus di BRI Super League. Ya, ini adalah murni prerogatif dari pelatih, dan sepertinya memang pelatih melihat bahwa Hernando Ari lah yang akhirnya dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Ya, semua orang berhak untuk berpendapat, dan kalau menurut gua antara Hernando sama Nadeo ya nggak jauh-jauh lah kemampuannya kalau menurut gua. Hernando kadang blunder, Nadeo juga kadang blunder ya, tapi yang pasti memang Emil Audero dan Martin Paes sudah pasti wajib harus dipanggil ya. Cuman sayangnya kita baru dapat kabar bahwa Emilio Audero ternyata mengalami cedera ketika dia akan bertanding melawan Como. Jadi katanya cederanya itu pas pemanasan dan itu mengalami cedera otot. Ya mudah-mudahan bisa segera recovery dan mudah-mudahan di ronde keempat ini bisa memperkuat dengan kemampuan terbaiknya dari Audero. Karena kalau menurut gua antara Audero dengan Martin Paes, gue sih sekarang sih lebih milih Audero ya, karena performa dia di Cremonese itu di Liga Italia Serie A itu luar biasa sih performanya. Nah, sedangkan untuk pemain bertahan ya seperti biasa yang dipanggil adalah Bang J, tentunya yang saat ini bermain di Sassuolo. Terus juga ada Rizky Ridho dan juga Jordi Amat yang saat ini bermain di Persija Jakarta, yang performanya juga kalau menurut gua dua pemain ini juga saat ini luar biasa di BRI Super League. Dia mampu menjaga lini pertahanan dari Persija, walaupun memang kadang-kadang sedikit tidak berhasil perangkap offside-nya. Tapi itu merupakan sebuah senjata tersendiri sih kalau menurut gua ketika dua orang ini nanti dimainkan ketika kita melawan Arab ataupun melawan Irak. Dan tentunya juga ada Kevin Dix yang saat ini bermain di Mönchengladbach di Bundesliga. Cuman sayangnya performanya Borussia Mönchengladbach ini kurang begitu baik di Bundesliga. Saat ini dia sangat susah sekali meraih kemenangan. Kalau nggak salah bahkan di peringkat terakhir sekarang. Padahal sebenarnya Borussia Mönchengladbach ini adalah tim yang selalu di papan tengah dari Bundesliga. Terus juga ada Justin Hubner yang biasa memang diduetkan antara Rizky Ridho dan juga Bang J dan juga Justin Hubner. Kalau kita memakai 3 pemain back, tapi kemungkinan kita akan memakai 4 defender sih sepertinya ketika melawan Arab ataupun melawan Irak nanti sepertinya. Terus kita juga ada Sandy Walsh, ada Calvin Verdong yang saat ini bermain di Lille dan itu sekarang performanya lagi bagus juga Calvin Verdong. Tapi sepertinya di skuadnya Patrick Kluivert dia akan diplot sebagai pivot ya, sebagai central midfielder bersama dengan Joey Palliapussi. Tapi nggak tahu ya, nanti mungkin tergantung dari perkembangan permainan seperti apa, bisa jadi Verdong akan ditaruh lagi di back sebelah kiri. Tapi nanti kita lihat seperti apa perkembangannya. Ada Dean James juga yang sekarang performanya juga bagus sebenarnya di Eredivisie. Dia sebagai starting line up terus yang gue lihat, dan juga kemarin sempat main juga di Piala Eropa kemarin. Dan tentunya nggak ada ketinggalan juga sih kembar Yance Sayuri yang kadang-kadang memang bisa menjadi senjata tersendiri dengan kecepatan dia untuk bisa merobek pertahanan dari lawan. Di tengah ada namanya Eliano Reinders yang saat ini bermain di Persib, terus juga Saint Patinama yang bermain di Thailand, Nathan Joon yang sekarang bermain di seri 2-nya Liga Inggris kalau nggak salah, terus juga Tom Hayer yang juga sekarang bermain di Persib Bandung. Ada juga Joey Palliapussi tentunya yang bermain di Liga Belgia kalau nggak salah.
Terus ada Mark Locke yang bermain di Persib juga, Ricky Kambuaya yang saat ini bermain di Dewa United, dan juga Beckham Putra yang bermain di Persib. Jadi ada 4 pemain Persib yang dipanggil ke timnas Indonesia. Sedangkan untuk pemain depan ataupun forward, ada pemain kawakan yaitu Stefano Lillipali yang bermain saat ini di Dewa United. Terus ada juga Ragnar Orapmangun yang sekarang sudah mulai bermain lagi di Denver ataupun di Liga Belgia atau Denmark ya? Gue lupa, Liga Belgia kalau nggak salah, di Denver. Terus Miliano Jonathan yang saat ini bermain di FC Utrecht, walaupun dia sekarang masih main di Jong. Pernah masuk squad di FC Utrecht senior, tapi kayaknya waktu itu kalau nggak salah cuma main berapa menit gitulah. Tapi ketika uji coba kemarin, memang Miliano Jonathan ini menjadi sebuah amunisi baru sih di tim nasional Indonesia untuk sisi kanan, dan memang tusukan-tusukan dia berhasil melewati ya, walaupun memang belum teruji di pertandingan resmi ya, yang mempunyai intensitas yang berbeda dan juga mempunyai pressure yang agak berbeda gitu. Dan ada juga Egy Maulana Fikri yang saat ini memang bermain di Dewa United, walaupun dia rata-rata sekarang sebagai pemain cadangan, tapi ketika dia muncul ataupun ketika dia masuk, dia mampu membawa perubahan di Dewa United sehingga permainan Dewa United lebih berkembang. Dan terakhir ada Yakob Sayuri yang memang selalu diandalkan di sisi kanan sebagai posisi wingback. Dan tentunya ada Ole Romeni juga yang saat ini infonya sudah mulai berlatih, sudah mulai memegang bola, dan sepertinya ketika Ole Romeni sudah dipanggil berarti sudah diprediksi bahwa dia akan mampu memperkuat, walaupun mungkin secara fitnessnya belum tentu bisa kembali sempurna. Dan sedangkan ada Mario Ziltra juga, karena kita butuh yang namanya pemain baru di bagian depan, karena kita belum tahu performa dari Ole seperti apa. Dan juga Ramadan Sananta yang saat ini bermain di tim Brunei, yang bermain di Liga Singapura kalau nggak salah. Oke, kita bahas detail terkait dengan pemanggilan pemain-pemain ini. Banyak wacana yang berkembang, kenapa kok Mark Locke dan juga Lillipali itu dipanggil ke dalam timnas Indonesia, sedangkan yang langganan yang biasanya ada di timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, terus Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand itu tidak dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya, ini memang murni adalah prerogatif dari pelatih kalau menurut gua. Dan gua nggak coba untuk membela mana benar mana salah, tapi gua boleh dong beropini ya. Yang mungkin itu adalah murni terkait dengan taktikal dari Patrick Kluivert yang saat ini memang lebih mencoba bermain ball possession, yang terus terang secara pribadi gua nggak setuju dia bermain ball possession, karena sepertinya karakter dari timnas Indonesia tuh bukan seperti ini gitu. Tapi ya dia mau mencoba hal itu. Dan di beberapa uji coba pun dilihat bahwa memang permainannya memang sangat ball possession banget, mencoba melakukan build up, tapi kadang-kadang juga bikin agak jengkel aja ya, ketika udah sampai di depan kok dibalikin lagi, ya kapan mau nyetak gol. Karena kita kalau nggak bisa mencetak gol, kita nggak akan menang gitu loh. Nah, bahkan banyak yang berpendapat kenapa bukan Marcelino gitu yang dipanggil. Ya itu setiap orang bebas lah berpendapat ya. Memang ini menjadi pertanyaan tersendiri ya, kenapa akhirnya yang pemain yang sudah tua itu masih dipanggil lagi ya. Karena memang waktu Sinteyong dulu, seingat gua, kita memang yang namanya memangkas sebuah generasi gitu loh. Kita mau membangun sebuah timnas yang mampu bersaing. Tapi sepertinya kali ini Patrick Kluivert mempunyai pemikiran yang berbeda sih. Pemikiran yang berbeda, dan akhirnya dia memanggil lagi pemain-pemain yang sudah lama tidak dipanggil kembali untuk masuk ke skuadnya tim nasional Indonesia. Nah, terus juga Ole Romeni kan memang baru sembuh dari cedera, dan bahkan kalau nggak salah juga belum yang namanya bermain lagi di liga, masih dalam proses latihan dan masih dalam proses recovery. Ya kalau gue coba berpendapat, gue melihatnya memang Patrick Kluivert saat ini memang butuh yang namanya pencetak gol. Karena selama ini ketika uji coba, ya walaupun kita berhasil mencetak gol banyak ke gawangnya Chinese Taipei, tapi
ketika kita melawan Lebanon, kita tidak bisa mencetak gol sama sekali. Dan mungkin inilah kenapa akhirnya Ole Romeni dipanggil. Karena selama ini yang bisa mencetak gol adalah Ole Romeni. Walaupun Sananta memang juga bisa mencetak gol, Mauro Zistra belum sama sekali mencetak gol. Tapi Ole Romeni lah yang sudah mencetak gol di pertandingan-pertandingan resmi dari timnas Indonesia. Dan mungkin itulah yang dibutuhkan oleh Patrick Kluivert gitu. Walaupun mungkin nanti belum terlalu optimal, mungkin bisa dimainkan di babak kedua misalnya sisa 15 menit dimainkanlah oleh Romeni. Tapi itu bagian dari strategi sih kalau gue melihatnya, karena memang kita butuh pencetak gol di lini depan. Kita butuh goal getter, kita butuh predator yang ada di depan karena kita butuh mencetak gol. Ya gue sih masih, kalau memang sudah bisa bermain dan sudah dinyatakan fit oleh kedokteran ataupun visionya mereka, ya kalau menurut gue memang layak sih untuk Ole Romeni dipanggil gitu. Karena memang kita butuh itu sekarang. Nah, yang kedua adalah Orat Mangun. Orat Mangun ini memang dia baru sembuh dari cedera panjang. Jadi kemarin sampai akhir musim tuh Orat Mangun tuh nggak dipanggil sama sekali, nggak dipakai sama sekali di klubnya. Jadi memang dia cedera panjang dan baru-baru ini dia mulai bermain lagi dan sepertinya kondisi fitnessnya sudah mulai kembali, sudah mulai recovery. Ya mungkin ini sebuah tambahan amunisi lagi buat kita ketika Orat Mangun memang sudah bisa bermain optimal lagi. Mudah-mudahan kita membutuhkan lari-larinya dia, kerja kerasnya dia juga, dan itu bisa membawa perubahan ketika kita nanti melawan Arab dan juga melawan Irak. Secara skuad tim nasional Indonesia memang banyak pemainnya dominan bermain di Eropa. Bayangkan coba, Emil Audero, terus Justin Hubner, terus Bang J, Verdonk, Kevin Dix, itu bahkan mereka di tim-tim kuat ya di Eropa, bukan hanya tim-tim lemah sih, tim-tim yang mempunyai nama di sepak bola Eropa. Dan ini merupakan sebenarnya keunggulan buat kita dan seharusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Patrick Kluivert. Cuman memang kendala kita adalah selama ini kita belum bisa menciptakan gol ya. Semoga Mauro Zistra bisa membawa perubahan, Ole Romeni bisa kembali fit lagi, dan akhirnya di ronde keempat ini kita bisa menghasilkan hasil yang optimal. Apakah nanti lolos langsung ke Piala Dunia ataukah kita bisa maju ke round 5 dengan menjadi peringkat 2. Peringkat 2 pun kita harus playoff lagi sebenarnya dengan peringkat 2 dari grup sebelah. Nah, itu memang sungguh berat sebenarnya jalannya kalau kita maju ke ronde kelima. Karena terus kita harus bertanding lagi dengan perwakilan masing-masing benua. Nah, itu sungguh berat sekali sebenarnya secara perjalanan ketika kita harus masuk ke ronde kelima. Jadi sebenarnya sih gue berharapnya kita bisa lolos, kita harus mati-matian di ronde keempat ini. Gimana caranya kita harus bisa meraih 1 kali kemenangan. Karena itu bisa menjadi kunci, apalagi melawan Arab tuan rumah. Itu bisa menjadi kunci kita untuk bisa lolos ke ronde keempat. Karena ketika nanti kita melawan Irak, ya pasti mudah-mudahan kita bisa menahan seri. Ya mudah-mudahan kita bisa lolos lah ke Piala Dunia langsung dari ronde keempat. Tapi memang ini merupakan suatu hal yang berat. Dan gua nggak mau bilang ini akan lolos atau enggak, tapi yang jelas kita harus selalu optimis. Kita harus percaya bahwa timnas Indonesia akan memberikan yang terbaik. Ya tapi once ketika memang ternyata hasilnya tidak sesuai dan tidak lolos, bahkan kita akhirnya gagal tidak bisa ke ronde kelima juga, harus ada konsekuensi kalau menurut gua. Harus ada konsekuensi yang diterima oleh Patrick Kluivert. Harus sekali kalau menurut gua Patrick Kluivert diganti. Karena memang ketika Patrick Kluivert dikontrak, target utamanya adalah lolos Piala Dunia 2026. Itu adalah target utamanya. Kenapa Sinteyong diganti? Karena itu. Ketua PSSI sendiri ataupun sekarang Menpora Pak Erick Thohir bilang sendiri bahwa dia melakukan gambling di sini. Apakah akan lolos atau tidak, dilihat saja nanti hasilnya. Tapi ketika once memang dia tidak lolos, ini harus dilakukan yang namanya pemecatan kalau menurut gua pribadi. Dan kita boleh tentu saja beropini kan. Dan kenapa harus dipecat ya? Karena memang itu adalah target utamanya. Kita di sini bukan ngebangun lagi. Kalau ngebangun lagi, kenapa nggak tetap aja Sinteyong yang dipakai gitu, nggak perlu dipecat gitu. Ya, gua nggak ngerti gitu apa kemarin yang diambil gitu latar belakangnya ataupun landasannya dipakai untuk mengambil keputusan pergantian pelatih. Tapi intinya ya sesuai dengan KPI aja gitu loh. Kalau perusahaan lu ngangkat CEO baru, lu punya target segini, lu nggak sesuai ya lu diganti, ya lu dipecat.
gitu loh. Jangan lagi, oh udah bagus nih sebenarnya permainannya segala macamnya, ngapain kemarin diganti gitu loh. Kalau cuma buat bagus permainan tapi jarang meraih kemenangan dan tidak mendapatkan hasil, ya buat apa kalau menurut gue pribadi. Ya masih banyak sekarang pengamat-pengamat yang bilang bahwa ya sebaiknya nggak usah diganti, kasih kesempatan. Kalau gue nggak sih murni gitu loh, murni. Karena kemarin pemilihan pelatih ini pun itu bukan keputusan yang diambil dalam waktu yang lama gitu, bukan dipertimbangkan dengan sangat matang. Itu memang hanya keputusan cepat sekali, karena tidak mungkin ada kekosongan ketika kita sedang mengarungi persiapan kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya sebenarnya prematur juga sebenarnya keputusan ini diambil kalau menurut gue. Dan gue yakin kalau misalnya kita mengambil keputusan dengan tepat dan mengambil pelatih yang tepat, bahkan mungkin hasilnya bisa beda lain gitu kan. Tapi ya ini adalah sebuah perjudian katanya sih seperti itu. Bahkan kalau gue ngelihatnya malah mendingan Van Gastel kali ya. Kalau pelatih dari Belanda ya, kalau kita cuma pengen mengadopsi filosofi dari sepak bola Belanda. Ya kita banyak pelatih dari Belanda lain sih yang gue lihat yang mungkin bisa menggantikan gitu. Tapi ya nanti kita lihat seperti apalah hasil keputusan yang diambil oleh federasi. Tapi tentunya kita berharap bahwa Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Dan tentunya kita berharap bahwa kemajuan sepak bola Indonesia terus meningkat, tidak hanya berhenti di tahun 2026 ini. Maju sepak bola Indonesia!